Halo semuanya, dalam video ini kami akan berbagi tutorial bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra terkait materi transformasi geometri. Yang akan dibahas dalam materi ini yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi baik teman-teman, untuk poin yang pertama yaitu translasi. Translasi itu adalah pergeseran sebuah titik atau objek sejauh dan arah yang sama. Nah, untuk mencari tahu sintaksnya, kita dapat mengklik masukkan. Kemudian kita klik 3 titik pada pojok bagian kanan. Lalu kita mengetik mencari translasi dan kita klik enter. Jadi ini adalah beberapa sintaks dari translasi ya teman-teman. Nah, contohnya misalkan kita punya titik A sama dengan 2,3 dan kemudian vektor U sama dengan 1,4. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah warna salah satu objek, kita dapat mengklik objeknya, lalu kita klik ikon pilihan warna dan kita dapat memilih warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna merah ya teman-teman. Selanjutnya kita mau mencari pergeseran titik A terhadap vektor U. Nah, kita dapat masukkan perintah translasi A, U. Maka pergeserannya sejauh titik 3,7. Kemudian bagaimana jika kita punya sebuah garis dan kita mau mencari bayangannya terhadap sebuah vektor. Misalkan di sini kita punya garis 2x ditambah y sama dengan 1 dengan vektor u sama dengan 1,4. Selanjutnya kita mau mengubah label dari garis 2x tambah y sama dengan 1. Misalkan kita mau menggantinya dengan i. Sehingga untuk mencari bayangannya kita dapat masukkan perintah translasi i, u. Maka bayangan garisnya berada di garis 2x ditambah y sama dengan 7. Untuk yang berikutnya, misalkan kita mau mencari pergeseran sebuah geometri terhadap vektor. Nah, misalkan di sini kita mau menggambar sebuah bangun persegi pada kuadran 1. Kita dapat menggambarnya menggunakan poligon, kemudian kita klik sembarang titik pada kuadran 1 untuk membentuk sebuah persegi. Selanjutnya kita dapat mengganti nama persegi ini menjadi segi 4P1. Untuk mengetahui pergeserannya kita dapat masukkan perintah translasi P1, U. Sehingga dapat kita lihat bersama bahwa bayangannya itu terletak di bagian atas bangun persegi yang pertama. Lalu bagaimana jika arah vektornya ini kita rubah? Misalkan di sini kita mau menggunakan vektornya itu sama dengan 1,-4. Maka objeknya juga ikut bergeser searah dengan arah vektor ya teman-teman. Di sini kita lihat bayangannya terletak di bagian bawah persegi yang pertama. Kita lanjutkan untuk poin yang kedua yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan sebuah titik atau objek. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu sintaks dari refleksi itu apa-apa saja. Dan ini adalah beberapa sintaks dari refleksi ya teman-teman. Misalkan kita punya titik A sama dengan 2,3 dan garis Y sama dengan min X. Untuk mencari pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan min X, dapat kita ketik perintah refleksi A, F. Jadi bayangannya berada di titik min 3, min 2. Kemudian, misalkan kita punya sebuah garis yaitu 2x tambah y sama dengan 1 dan kita mau mencari pencerminannya terhadap garis y sama dengan min x. Nah, di sini kita dapatkan dua garis ini memiliki warna yang sama. Oleh karena itu,
kita dapat mengubah salah satu warna dari sebuah garis. Di sini saya mengubah warna dari 2x tambah y sama dengan 1 dengan menggunakan warna merah ya teman-teman. Dan kita dapat mengubah labelnya menjadi I. Untuk mencari pencerminannya, kita dapat masukkan perintah refleksi I, F. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu garis X tambah 2Y sama dengan min 1. Untuk poin yang ketiga, kita masuk dengan rotasi. Jadi rotasi adalah perputaran sebuah titik atau objek sepanjang busur lingkaran. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu sintak dari rotasi apa saja. Dan ini adalah beberapa sintak dari rotasi ya teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita punya titik A sama dengan 2,3 dan kemudian kita mau mencari rotasinya sejauh 90 derajat. Maka kita dapat masukkan perintah rotasi A, 90 derajat sehingga kita dapat memperoleh hasil bayangan titik A sama dengan min 3,2. Selanjutnya, misalkan kita punya sebuah trapesium dengan titik A sama dengan 2,3 dan kemudian titik B sama dengan 5,3. Selanjutnya, titik C sama dengan 6,1 dan titik D 1,1. Untuk menghubungkan semua titik, kita dapat menggunakan poligon dengan cara mengklik semua titik yang ada sehingga membentuk trapesium. Kemudian kita dapat mengganti nama dari trapesium ini menjadi T1. Selanjutnya kita mau mencari rotasi dari bangun trapesium ini sejauh 180 derajat. Nah, kita dapat masukkan perintah rotasi T1, 180 derajat. Sehingga kita dapat lihat bersama bahwa bayangan berada di kuadran 3. Untuk poin yang terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi adalah perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu sintas dari dilatasi itu apa saja. Dan ini adalah sintas dari dilatasi ya teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita punya titik A sama dengan min 3,4 dengan skalanya 2 dan kita misalkan dengan K. Nah, untuk mencari dilatasinya, kita dapat masukkan perintah dilatasi A, K. Sehingga hasilnya adalah min 6,8. Kemudian kita punya bangun segitiga dengan titik A sama dengan 3,0, B sama dengan 1,0, dan C sama dengan 0,3. Untuk menghubungkan semua titik, kita dapat menggunakan poligon dengan mengklik semua titik agar membentuk sebuah bangun segitiga. Selanjutnya, kita ganti nama segitiga ini dengan S1. Dengan skalanya adalah sama dengan 5 dan kita misalkan dengan K. Nah, untuk mencari dilatasinya, kita dapat mengetik atau memasukkan perintah dilatasi S1, K. Sehingga kita dapat memperoleh bayangan dari segitiga yang pertama dengan menghasilkan segitiga yang ukurannya lebih besar. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas soal berikut. Sebelumnya, kita harus masukkan semua atau input terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut. Di sini kita masukkan lebih dulu persamaan 3x dikurangi y
ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan X. Dan sudutnya 90 derajat. Kita misalkan saja dengan theta sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, untuk yang pertama kita diminta mencari refleksi dari persamaan 3x kurang y ditambah 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Sebelumnya kita ganti dulu label dari 3x kurang y tambah 2 sama dengan 0 menjadi G misalkan. Selanjutnya kita masukkan perintah refleksi dari G, F. Nah, refleksinya itu menghasilkan garis X kurang 3Y sama dengan 2. Lalu berikutnya kita akan mencari rotasi dari hasil refleksi yang sudah kita ketahui. Nah, kita dapat masukkan perintah rotasi G aksen, theta atau 90 derajat. Karena tadi kita sudah pemisalan dengan theta, kita masukkan theta. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 3x ditambah y sama dengan 2, atau juga dapat kita tulis dengan 3x ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0. Soal yang kedua, di sini kita ketahui terdapat sebuah segitiga dengan titik A sama dengan min 2,3. Kemudian titik B sama dengan 2,3 dan C sama dengan 0,-4. Nah, untuk menghubungkan titik-titiknya kita menggunakan poligon. Kemudian labelnya di sini kita ganti dengan S1 dan kita mau mencari dilatasinya dengan skala 4. Kita dapat masukkan perintah dilatasi S1,4. Nah, maka hasilnya yaitu bangun segitiga yang ukurannya lebih besar atau 4 kali dari segitiga yang kita ketahui pada awalnya. Untuk soal yang ketiga di sini yang diketahui yaitu titik P sama dengan 5,4. Dan kemudian pusatnya kita misalkan saja dengan L yaitu min 2,-3. Lalu untuk faktor skalanya kita misalkan dengan K. Jadi K sama dengan min 4. Kemudian kita diminta untuk menentukan bayangan titik P jika didilatasikan terhadap titik pusat dengan faktor skala min 4. Nah, kita dapat masukkan perintah dilatasi P, K, L. Sehingga kita dapatkan bayangan titiknya yaitu min 30,-31. Untuk soal yang keempat, yang diketahui titik A sama dengan min 1,4 dan garis Y sama dengan min X. Kemudian kita diminta menentukan bayangan titik A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita dapat masukkan perintah refleksi A, F. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu min 4,1.
Untuk soal yang kelima, kita dapat menginput titik B sama dengan 3,-2, kemudian P sama dengan -1,1, dan sudutnya sama dengan 90 derajat. Kita misalkan saja dengan theta, lalu kita diminta untuk menentukan bayangan titik B jika dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P -1,1, sehingga kita dapat masukkan perintah rotasi dari B, 90 derajat atau 0 theta, P. Maka hasil bayangan B terdapat di titik 2,5.